Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah memerintahkan kepada penegak hukum. Tapi ada putusan kasasi yang menurut saya tidak sesuai dengan amanah hukum dan tidak mendengar perintah presiden. Jaksa Agung itu cepat memproses Yusuf Kalla dengan Aksa Mahmud, ya. Jadi saya tegaskan ini, kalau tidak ada pemeriksaan terhadap mereka dalam konteks kasus tanah ini, dipastikan Jaksa Agung telah melalaikan hukum. Dan ini persoalan serius. Bahkan dimenangkan dalam pengadilan negeri dan PT. Hanya saja mungkin di kasasi dikalahkan dengan tadi adanya mafia hukum dan mafia tanah yang bermain di situ. Tiba-tiba bisa berubah putusannya mengalahkan ini. Itu kan tidak mungkin kalau tidak ada fungsi suap. Tidak mungkin. Kan kita PK. Saya mendengar PK-nya ini sudah mulai mau dikalahkan karena ada suap hampir 20 miliar. Jadi kalau nanti di PK kita dikalahkan, dipastikan suap ini jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara sekalian, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Sore ini kita ngobrol masih soal urusan tanah yang dikuasai secara tidak sah, secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak punya hak, ya, yang kita sebut mafia tanah. Di sebelah kiri saya ada jagoan kita, Daeng Ajis, yang dikenal dengan Daeng Ajis Kalijodo. Sebelumnya, alhamdulillah, betul sekali. Yang penting persoalan Kalijodo, apa yang dituduhkan kepada saya itu, insya Allah, namun pencurian listrik ini, ya sebenarnya itu dipaksakan. Kemana-mana nih. Oke, sebelahnya ada jagoan kita, advokat senior, ya, pejuang yang banyak membela ulama dan tokoh aktivis Islam yang disandung masalah dikriminalisasi, Bang Profesor Dr. Egy Sujana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang, ya? Sehat, alhamdulillah. Di ujung anak muda, badannya nggak kalah gede daripada saya. Ismullah, sama-sama dari Egy Sujana Law Firm, ya? Ya. Oke. Ini terakhir, saudara sekalian, saya sedikit mereview kira-kira 1 pekan lebih yang lalu, Daeng dan beberapa teman gelar press conference seputar lahannya yang seluas 87 hektar, ya, dikuasai secara tidak sah oleh perusahaan milik Aksa Mahmud, Bosoa, dan ada beberapa korban lain yang total jumlahnya 140 hektar. Dan mereka sudah dimenangkan di tingkat pengadilan negeri Jeneponto, kemudian pengadilan tinggi Makassar, tapi dikalahkan di tingkat kasasi. Lalu mereka minta tolong Bang Egy Sujana untuk maju ke level peninjauan kembali. Ya, dan kemarin Bang Egy hadir melalui siaran video dari Solo karena beliau sudah ada di Solo pagi-pagi. Oke, Bang, sebelum ke Abang, saya mau tanya ke Daeng dulu. Ya. Sekarang ini udah sampai mana? Saya dengar kan Bang Egy sudah bikin surat susulan. Gimana, Daeng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk seluruh elemen masyarakat, baik pun seluruh lembaga, atas harapan kami tindak lanjut proses PK-nya ini, ya mohon agar Jaksa Agung ini agar hati-hati untuk memutuskan persoalan yang sekiranya jangan sampai putusan kasasi ini kalau saya melihat itu keluar daripada koridor hukum. Padahal Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo sudah memerintahkan kepada
seluruh lembaga khususnya adalah penegak hukum, yaitu bagian juga dari Mahkamah Agung. Tapi ada putusan kasasi yang menurut saya tidak sesuai dengan amanah hukum dan tidak mendengar perintah presiden. Oke. Ini langsung ke teknik persoalan. Tapi sebelumnya saya coba minta Bang Egy Sujana, kabarnya setelah kita press conference kemarin, Bang Egy bikin surat susulan kepada Jaksa Agung. Ya. Apa isinya, apa untuk apa? Isinya kepada Jaksa Agung berkait dengan adanya 9 tower yang didirikan di tanah yang punya Daeng ini. Tower Sutet ya? Iya. Oke. Itu kan sangat menista secara hukum. Bukan tanah dia, atau paling tidak lagi jadi persoalan. Ada izin dan dia sudah dimenangkan tingkat PN, tingkat PT. Tapi saya sebagai lawyer, saya ngajukan PK gitu. Karena nggak bener gitu. PK itu pertama ada novum. Nah, saya ada novum, banyak sekali novum untuk itu. Paling tidak orang yang udah meninggal kok dijadiin objek hukum. Kedua ada kehilafan hakim. Ada kehilafan hakim, saya sudah buktikan, yaitu apa? Dia merasa pembeli yang beritikat baik. Padahal tidak ada itikat baiknya. Orang udah tadi menipu dan lain sebagainya di PN kalah, di PT kalah kok dibilang itikat baik. Itu kurang ajar gitu loh maksud saya. Kurang ajar ya. Kemudian yang ketiganya itu putus hakim itu kurang ajar ya? Iya, sangat kurang ajar karena itu harus dipersoalkan supaya kita ini betul-betul menjadi penegakan hukum yang benar. Sebagaimana presiden juga mengajarkan begitu. Nah yang ketiganya itu ketidakkonsistenan pasal-pasal yang diterapkan. Nah, itu jadi poinnya itu kenapa kita PK. Nah, kita berharap putusannya dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, selanjutnya kami akan susulkan surat yang baru, yaitu akan ini gambar-gambar ini. Ini yang kurang, yang kami kemarin kurang ini. Karena belum pegang, Bang Egy. Belum pegang. Nah, baru pegang datanya sekarang. Nah, tolong Jaksa Agung. Maksudnya apa? Maksudnya Jaksa Agung itu cepat memproses Yusuf Kalla dengan Aksa Mahmud ya. Jadi saya tegaskan ini, kalau tidak ada pemeriksaan terhadap mereka dalam konteks kasus tanah ini, dipastikan Jaksa Agung telah melalaikan hukum. Dan ini persoalan serius dalam penegakan hukum. Saya kira itu pentingnya. Ya, lanjutkan. Thank you. Kemarin juga soal menulis surat kepada Jaksa Agung kan istilah terlibat juga ya. Iya. Sebetulnya persisnya apa yang mau dituju dengan surat susulan pada Jaksa Agung itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Pak Edi, Pak Aziz juga. Pada kesempatan kali ini ya, mungkin saya sedikit menjelaskan mengenai surat yang kami sampaikan kepada Kejaksaan Agung. Itu konteksnya kami sampaikan dalam konteks kasus yang baru-baru ini lagi viral dalam hal kasusnya siapa itu Menko Info. Itu ya. Nah, yang diperiksa oleh Kejaksaan Agung ya. Yang dalam hal itu ada permasalahan dengan yang namanya PT Bukaka. Nah, PT Bukaka ini satu grup dengan PT Bosowa yang dibawahi oleh Yusuf Kalla dan Aksa Mahmud tentunya di situ. Nah, PT Bukaka ini kita ketahui di Jeneponto sana membangun paling tidak 9 tower di atas tanah milik ahli waris. Membangun banyak tower, 9 diantaranya ada di kawasan ahli waris punya, yang diklaim oleh PT Bosowa. Seolah-olah punya PT Bosowa. Ya, karena tanpa ada persetujuan atau izin dari pemilik lahan, ya. Pasti dan itu tanpa ada izin, tanpa ada persetujuan daripada ahli waris. Nah, sementara faktanya sampai dengan detik ini fakta di lapangan masih sengketa. Antara ahli waris dengan PT Bosowa. Bahkan dimenangkan dalam pengadilan negeri dan PT. Hanya saja mungkin di kasasi dikalahkan dengan tadi adanya mafia hukum dan mafia tanah yang bermain di situ. Patut diduga kuat ya? Patut sangat diduga kuat.
Karena itu bisa kita telah sendiri dari putusan yang tadi hanya sifatnya kasasi nih ya. Ini putusan kasasi Mahkamah Agung, Hakim Agung yang memutuskan. Hanya 12 lembar. Ini selama mungkin nggak tahu Pak Egy udah 30 tahun jadi advokat. Apakah pernah melihat putusan kasasi Mahkamah Agung setipis itu? Pertimbangan hukumnya aja dari 12 lembar ini hanya selembar pertimbangan hukumnya. Ada di halaman 9 sama halaman 11 pertimbangan hukumnya itu. Dua halaman itu berarti 9 dan 10. Iya, 9 dan 10. Halaman 11-nya kan udah masuk putusan ya. Hukumnya. 9 dan 10 ini hanya menitik beratkan kepada istilah pembeli beretikat baik. Tadi udah saya ungkap tadi. Yang mungkin sebelumnya udah dibahas ya di podcast sebelumnya. Nah, pembeli beretikat baik ini kan fakta hukum di Iudex Faksi yang sudah terbukti. Iudex Faksi itu di tingkat pengadilan negeri, tingkat pengadilan tinggi. Kewenangan daripada Mahkamah Agung di tingkat kasasi nggak boleh lagi memeriksa Iudex Faksi. Fakta hukumnya gitu loh. Hanya boleh kalau ada kekhilafan hakim, kalau ada kelalaian dan novum dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks fakta hukum nggak boleh dikoreksi. Karena kan yang punya kewenangan memeriksa fakta hukum pengadilan negeri dibanding pengadilan tinggi. Nah, ini diperiksa lagi dengan dalih yang satu paragraf kalau saya lihat itu nggak sampai satu halaman. Hanya mengatakan begini, kurang lebih PLTU Punagaya Jeneponto telah beretikat baik sebagai pembeli beretikat baik karena melakukan penelitian terlebih dahulu. Tapi tidak dijabarkan penelitiannya apa saja yang dilakukan. Sementara di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi sudah ditelaah oleh majelis hakim pada saat itu. Kelalaian daripada tergugat ya dalam hal ini PLTU itu. Kelalaian antara lain salah satunya dalam proses pembebasan lahannya itu sudah ada dokumen yang namanya PBB, pajak pemilihan bangunan atas nama daripada Daud Lompo. Kenapa itu nggak jadi data awal ditelusuri lebih lanjut? Nah, ini nama siapa ada Daud Lompo? Sampai di situ saya jadi teringat waktu kita podcast sebelumnya ada Kawali ya. Daeng Kawali ya. Kawali ini adalah orang yang menjual lahan milik rakyat, termasuk milik Daeng Ajis ini kepada pihak Kosowa. Dan oleh pengadilan negeri sudah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara pidana kurungan 1 tahun 6 bulan. Jadi orang ini sudah ngaku sudah salah, bahkan divonis hakim juga, bukan cuma pengakuan biasa, sudah vonis dan sudah podcast juga. Maksud saya dalam konteks itu kok bisa-bisanya kasasi memutuskan pembeli punya niat baik kalau ternyata orang ini adalah bukan yang berhak menjualnya. Kan begitu Daeng ya. Betul sekali. Itu sebabnya kemarin tempo hari kan Daeng dan teman-teman lawyer termasuk Bang Indi kan datang ke KY untuk meneliti hakim-hakim kasasi ini. Saya mau nekankan lagi nih. Kita sudah datang ke KY berkali-kali dan sudah ditemukan ada pelanggaran kode etik hakim oleh KY. Tapi hingga hari ini saya belum menerima putusannya apa yang dimaksud pelanggaran kode etik oleh KY itu, menegur hakim, terutama dalam hal ini saudara Dimyati sebagai hakim agung yang menurut saya tidak agung karena mencederai dan melukai hati rakyat dan merampas tanah orang. Yang kena OTT lagi, kena 8 tahun. Jadi logika yang tadi secara hukum sudah jelas, tiba-tiba bisa berubah putusannya mengalahkan ini, itu kan tidak mungkin kalau tidak ada fungsi suap, tidak mungkin. Itu logikanya. Nah, oleh karena itu daya protes saya setuju dengan klien saya bentuk protes keras kepada Mahkamah Agung. Perhatikan nih Mahkamah Agung, ada hakim agung mutu yang tidak agung. Tidak agung perilakunya ya. Perilaku. Jadi saudara sekalian. Oleh karena itu tolong sekali lagi kembali ke Jaksa Agung, periksalah ini. Nah, sebentar. Karena masih ada tanah yang belum dibayar, belum punya dia. Pada 26 Juli 2022, setahun yang lalu, usut proyek Tower PLN 2,2 triliun. Itu tahun lalu ya? Tahun lalu, Juli, 26 Juli. Kejagung geledah perusahaan milik keluarga Yusuf Kala. Nanti kita tampilkan juga. Jadi ini artinya Kejaksaan Agung memiliki indikasi kuat, ya Bang ya. Artinya kalau Kejagung sampai berani memeriksa menggeledah perusahaan milik mantan Wapres,
Betul. Nah, ini kan bukan jabatan kaleng-kaleng nih, ecek-ecek nih. Tapi kalau 2 kali lagi berani menggeledah, berarti ada indikasi kuat. Iya. Ada masalah-masalah di sini, maka disebut usut proyek Tower PLN. Daeng, sebagai penutup, kira-kira apa yang Daeng harapkan dari bergulirnya peristiwa ini? Jadi memang kita semua tahu bahwa siapapun yang tidak mengenal Yusuf Kalla, apalagi Yusuf Kalla ini berbicara di media bahwa ini di Mahkamah Agung ini jangan ada yang main, main kasus. Tapi sebenarnya kalau menurut saya ya statement Yusuf Kalla ini saya juga bisa menafsirkan bahwa Yusuf Kalla ini yang main karena dia yang kenal semua. Dan yang jadi persoalan ini bahwa yang paling keji adalah ini atas nama Badora sudah mati, tidak ada kaitan hukumnya selama hidup maupun sampai meninggal. Tapi kok masih dipikir sama hakim-hakim yang memutuskan persoalan ini, yaitu putusan kasasi ini, yaitu atas nama hakimnya Sudrajat Damiati, Samsul Ma'arif, satu lagi Pambudi Teguh. Budi Teguh. Ini kalau saya melihat kok katanya Pak Rocky Gerung hukum itu punya moral. Jadi apalagi ini sebagai hakim agungnya di mana? Tadi sudah kalau saya tidak agung. Itu moral sapi itu. Saudara sekalian, tadi secara eksplisit Bang Egy Sujana termasuk Daeng Ajis juga menduga kuat ada unsur suap di sana. Ada unsur disuap sehingga hakim-hakim majelis kasasi memenangkan Bosowa yang sudah dikalahkan pada sidang peradilan sebelumnya PN dan PT. Nah, kalau main duit tentu Daeng nggak mungkin menang dong. Karena tidak mau main duit. Nah, makanya kalau mau main duit pasti Daeng nggak mungkin menang. Saya sebenarnya hukum kan tidak untuk jual beli kan, maksudnya kan gitu, tegakkan kan begitu Daeng ya. Saya sebenarnya Pak sudah semangat atas perintah Pak Presiden Yusuf Kalla bahwa kalau ada seorang mafia tanah lalu penegak hukum ini berpihak kepada mafia tanah, bahwa itu pun juga bagian daripada mafia tanah. Karena dia ini nomor satu, dia tidak menghargai atas perintah Pak Joko Widodo. Kedua, sebagai presiden. Kedua, yang dipitnah ini orang mati masih dipitnah. Itu apakah itu mau lebih daripada karena itu tidak punya moral? Nah, tambah lagi, Pak. Saya sedih nih kalau informasi saya benar. Kan kita PK. Saya mendengar PK-nya ini sudah mulai mau dikalahkan karena ada suap hampir 20 miliar atau lebih dari itu. Sudah ada gitu lagi. Info masuk ke saya. Walaupun belum bisa diverifikasi, tapi mari kita verifikasi. Ayo kita ketemu dalam arti konfrontasi. Supaya kita ini jangan dilecehkan gitu. Kita ini punya harga diri yang kuat sebagai manusia, itu tidak boleh diambil hak rampas tanahnya itu. Karena ini hak yang dimiliki dari konsep tanah Tuhan, itu kan punya Tuhan maksud saya. Dimiliki kepada individu-individu dengan proses surat menyurat yang benar. Dia sudah benar, kenapa dia dikalahkan dengan yang tidak benar gara-gara disuap? Dan akan kemungkinan dikalahkan lagi. Iya, di tingkat PK-nya. Jadi kalau nanti di PK kita dikalahkan, dipastikan suap ini jalan. Dan protes-protes kita ini diabaikan. Nanti akan ada tiba saatnya azab dari Allah yang akan tiba buat mereka, insya Allah. Mungkin dari Daeng yang terakhir apa? Ada cukup ya. Jadi memang ini langkah hukum yang bisa ditempuh oleh Daeng dan penasihat hukum. Dan di belakang Daeng ini ada beberapa korban lain yang kemarin ya, antara Hajah Lanti 25 hektar, lalu ada satu lagi siapa kemarin 8 hektar lebih itu, dan total sebenarnya 140 hektar. Yang sebetulnya buat Bosowa dan Yusuf Kalla itu jumlah yang kecil lah, karena mereka konglomerat besar ya. Tapi buat rakyat itu adalah hidup mati mereka, kan begitu Daeng ya. Tapi kalau kita melihat Pak,
soal uang ini kecil bagi Yusuf Kalla. Tapi persoalannya Bang Senturi juga belum selesai. Bang Bukopin juga belum selesai. Jadi artinya lebih berharga yang tidak orang yang dianggap tidak pencadui daripada Yusuf Kalla. Saya ingin mengatakan bahwa orang ini memang punya banyak masalah. Oke, saudara sekalian, sementara begitu mudah-mudahan bermanfaat dan kita tetap berharap bahwa keadilan akan ditegakkan, para hakim PK akan memutuskan dengan keadilan dan kebenaran sesuai dengan hati nurani mereka dan tidak terpengaruh dengan gosip 20 miliar atau mungkin jumlahnya bisa lebih lagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.